Bagus sekali. Demikian juga pakaian wayang yang dikenakannya. Sayang bahwa kami tidak dapat menyuruh memotretnya seperti itu. Mempelai laki-laki tampil dalam pakaian dinas. Sekali lagi pasangan mempelai duduk di muka kuade. Jam 8 kurang sedikit, mereka bergandengan ke serambi depan. Dengan latar belakang tanaman palam, tersedialah bagi mereka 2 tempat duduk keemasan. Sambil berdiri, mereka menerima ucapan selamat dari tamu-tamu pria dan perempuan bangsa Eropa. Namanya betul resepsi. Tetapi kaki yang suka menari itu melayang-layang menuruti lagu musik di pendopo yang luas itu. Juga pasangan mempelai berkeliling bergandengan beberapa kali di pendopo. Tidak biasa gadis-gadis tampil pada perayaan pernikahan. Tetapi gila benar kalau kami tidak boleh hadir pada pesta adik. Jam 12 kurang sedikit, residen yang juga memerlukan hadir mengangkat toast bagi mempelai baru, dan kata sambutan itu dijawab oleh ayah. Sesudah itu, tamu-tamu Eropa minta diri, tetapi residen dan beberapa orang lainnya, diantaranya juga seorang perempuan, teman kami, masih tinggal untuk menghadiri bagian adat perayaan itu. Setelah tamu-tamu Eropa pulang, tampillah kepala-kepala bumi putra yang selama resepsi berada di samping pendopo. Mereka membentuk setengah lingkaran dan di dalamnya mempelai pria akan memperlihatkan kepandaiannya menari. Para bupati sebagai juga semua kepala bumi putra lainnya setelah resepsi mengenakan pakaian harian. Gamelan berbunyi dan seorang gadis penari tampil ke tengah kalangan. Patih Jepara berlutut di hadapan mempelai laki-laki, membawa talam perak berisi kain sutra. Setelah mempelai menerima kainnya, pembawanya mengundurkan diri. Bunyi gamelan bergema lemah lembut yang merupakan lagu pembuka sebagai undangan kepada tokoh perayaan untuk membuka pesta. Mempelai laki-laki bangkit berdiri di tengah-tengah pendopo. Kain sutra yang akan dipakai menari diikatnya pada kerisnya. Dan kepada pemain gamelan dimintanya lagu kesayangannya. Sebaiknya saya tidak usah mencoba melukiskan tarinya, sebab pena saya terlalu canggung untuk hal itu. Hanya yang perlu saya katakan bahwa melihat dan mengikuti gerak gemulai penari yang diiringi bunga gamelan yang indah itu terasa demikian nikmat. Di belakangnya gadis penari turut menari sambil bernyanyi. Kepala-kepala bumi putra yang mengiringi gamelan dengan nyanyian dan tepuk tangan. Ketika mempelai hampir selesai menari, dengan 2 gelas sampahnya, residen datang menghampiri. Tepat pada waktu gong berbunyi, sebagai tanda berakhirnya suatu nyanyian, berlututlah kedua penari. Dengan sembah, penari laki-laki menerima gelas residen. Diiringi sorak-sorai serta bunyi gamelan yang riang gembira, pembawa dan penerima gelas-gelas kosong itu dan residen mengundurkan diri. Mempelai laki-laki berdiri lagi dan mulai menari dari permulaan. Sekarang ayah mertua membawa minuman suci kepadanya. Sambil menari,
Mereka saling menghampiri dan pada waktu gong berbunyi, berlututlah yang lebih muda untuk menerima minuman suci dari yang lebih tua. Baru setelah semua bupati mengantarkan minuman suci kepadanya, ia boleh meninggalkan gelanggang dan duduk dekat istrinya lagi. Tak lama sesudah itu, pasangan mempelai mengundurkan diri. Tamu-tamu Eropa pulang dan perayaan dilanjutkan oleh kepala-kepala bumi putra sampai dini hari. Tamu-tamu Eropa masih juga turut menari. Terutama asisten residen di tempat kami, menari dengan amat bagusnya. Ibu, teman kami, adik Rukmini dan saya menghadiri pesta sampai orang Eropa terakhir pulang. Pagi harinya, diam-diam pasangan mempelai tinggal di rumah. Malamnya akan berlangsung upacara yang terakhir yang harus dijalani mempelai di sini, yaitu kunjungan pertama mempelai kepada orang tua mempelai laki-laki. Namanya dalam bahasa Jawa ngunduh mantu. Terjemahan harfiahnya berbunyi, memetik menantu perempuan yang diumpamakan sebagai bunga yang dipetik oleh mertua untuk anak laki-lakinya. Sesungguhnya untuk kesempatan itu pasangan mempelai harus berpakaian pengantin lagi. Tetapi itu terlalu melelahkan. Maka oleh karenanya ditinggalkan saja. Mempelai laki-laki berpakaian biasa. Adik mengenakan lagi kain bersulam emas dan kebaya sutra. Rambutnya disanggul menurut bentuk kupu-kupu. Petak-petak bertanda silang diisi dengan bunga dan sanggul seluruhnya dibungkus dengan rajut melati. Dan bunga permata memantul-mantul lagi di atas sanggul. Dalam pawai, pasangan mempelai naik kereta, didahului dan diikuti oleh kepala-kepala bumi putra yang berjalan kaki menuju ke rumah penginapan ayah mempelai laki-laki. Berhari-hari, berminggu-minggu sesudah pernikahan, pengantin baru itu masih disebut pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Dan pengantin perempuan terus disebut demikian sampai dia menjadi ibu. Ada perempuan-perempuan dan ibu-ibu yang seumur hidup disebut penganten, singkatan penganten. Pengantin perempuan juga pengantin laki-laki. Hari-hari sesudah pernikahan diluangkan untuk mengadakan kunjungan kepada orang-orang Eropa dan bumi putra. 5 hari sesudah akad nikah dilangsungkan, diadakan pesta lagi di kabupaten, yang merupakan hari pasaran pernikahan yang pertama sesudah akad nikah dirayakan. Seminggu sesudah pernikahan, pengantin baru berangkat. Di mana-mana disambut meriah oleh kaum keluarga yang mereka singgahi pada perjalanan ke rumah mereka. Di Tegal, pernikahan dirayakan lagi. Di sana mereka tinggal seminggu lagi sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke rumah mereka sendiri di Pemalang. Nah, itulah lukisan pernikahan Jawa di kalangan atas. Pernikahan adik disebut pernikahan diam-diam, sedang repot dan ramainya sudah luar biasa. Bagaimana pula jadinya dengan pernikahan yang dirayakan dengan sangat meriah? Kami letih sekali setelah pesta pernikahan selesai. Hadiah pernikahan di antara penduduk asli terdiri atas pakaian, seperti kain penutup dada, ikat kepala, kain sutra untuk kebaya, atau lakan untuk jas.
Ada pula bahan makanan seperti beras, telur, kerbau yang dimaksudkan untuk selamatan-selamatan guna merayakan pernikahan itu. Begitu pula Kardinah. Antara lain, ia juga mendapat seekor lembu jantan yang bagus sekali dari seorang paman. Lembu ini sesungguhnya harus turut dipamerkan bersama-sama hadiah-hadiah yang lain. Oh ya, masih ada sesuatu. Kalau pada kesempatan pernikahan orang menyembelih kerbau, biasanya yang disembelih lebih dari seekor untuk perjamuan. Maka di semua sudut dan lubang yang mungkin diletakkan orang besek diisi dengan sirih, kue-kue, buah pinang, sepotong daging, darah kerbau yang disembelih yang sudah sedikit mengeras, dan bunga. Di persimpangan jalan, jembatan, dan sumur halaman. Semua itu sesaji kepada roh halus yang tinggal di situ. Kalau roh halus di jembatan, jalan, dan sumur tidak diperingati, mereka marah kepada orang-orang yang mengadakan perayaan dan kecelakaan akan terjadi. Demikianlah kepercayaan rakyat. Dari mana asal kepercayaan ini? Saya tidak tahu dengan pasti. Bagaimana pendapatmu tentang semua ini, Hilda? Teman kami mengatakan sebenarnya bahwa bangsa Jawa itu bangsa dongeng dan kenang-kenangan. Siapakah yang pada suatu ketika akan mengantarkan bangsa itu dari dunia hikayat dan legenda ke kehidupan nyata? Bukankah kita harus menuju ke situ? Dan dengan menyingkirkan tahayul itu, tidak perlulah karenanya mereka menginjak-injak keindahannya. Tetapi apalah yang patut saya obrolkan? Lebih baik saya bertanya kepada Nyonya. Puaskah Nyonya dengan karangan ini? Dan sudilah kiranya sekarang Nyonya memaafkan saya karena menunggu demikian lama. Banyak sekali sifat-sifat yang baik pada bangsa saya. Banyak sekali keindahan di dalam kepercayaannya yang menarik dan kekanak-kanakan. Barangkali kedengarannya aneh. Namun walaupun demikian, itu adalah suatu kenyataan. Kalian bangsa Eropa telah mengajar saya mencintai tanah air dan bangsa saya sendiri. Pendidikan Eropa telah mendekatkan kami kepada bangsa kami dan tidak menjauhkannya. Membuka mata dan hati untuk melihat keindahan tanah air bangsa. Dan juga keperluannya yang mendesak, melihat tempat-tempat lukanya. Kami sangat mencintai negeri ini dan bangsa kami. Duhai, seandainya kami suatu ketika dapat berbuat sesuatu baik membantu mendatangkan kebahagiaan bagi mereka, maka alangkah bahagianya kami. Tetapi sebaiknya sekarang saya tidak membosankan Nyonya lebih lama lagi dengan coret-coret gadis Jawa tolol. Sekarang telah cukup bagian saya. Sebagai kata susulan, di beberapa tempat ada kebiasaan lain. Pada waktu mempelai bertamu, mempelai perempuan mencium kaki mempelai laki-laki. Tanda bakti sebelum dia mencium kakinya. Apabila seorang duda menikah dengan seorang gadis atau seorang janda dengan seorang jejaka, maka pada waktu bertemu setelah lempar-lempar sirih selesai, yang telah pernah menikah memegang sepotong kayu yang menyala di hadapan pasangannya. Yang terakhir ini menerima buli-buli di tangannya dan menuangkan isinya pada api,
sehingga tentu saja padam. Kayu bakar yang telah dipadamkan itu dibuang dan buli-bulinya dilempar hingga pecah. Seandainya Nyonya melihat adik ketika dia berpose seperti arca Buddha di muka Kwade, hendaknya dia dipotret atau lebih baik dilukis dalam sikap seperti itu. Sebab dengan demikian warnanya dapat dilihat. Betapa damai dan tenang dia berjalan di sana, setapak demi setapak di atas permadani dari bunga. Di mana-mana dia menebarkan bunga dan bau kemenyan. Sungguh, dia banyak menyerupai bodhisatwa. Waktu mendengar gamelan dan menghirup bau bunga bercampur kemenyan, pikiran saya pasti melayang ke masa lampau. Orang-orang memungut bunga di permadani yang dilalui adik untuk disimpan. Bunga itu mendatangkan bahagia, kata orang. Dan kepada anak-anak perempuan mendatangkan jodoh. Di sini saya mempunyai buku bagus tentang agama Buddha. Namanya De Ziel van een Volk, Jiwa Bangsa. Bagus sekali. Teman kami mengatakan sebenarnya bahwa bangsa Jawa itu bangsa dongeng dan kenang-kenangan. Siapakah yang pada suatu ketika akan mengantarkan bangsa itu dari dunia hikayat dan legenda ke kehidupan yang nyata?